Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang teori sosiologi konflik menurut tokoh yang terkenal, siapa lagi kalau bukan Karl Marx. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol loncengnya, like, comment, dan subscribe. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, Karl Marx ini lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, tepatnya di Jerman. Karl Marx sendiri adalah seorang filsuf terkenal, seorang ekonomi sosiolog, jurnalis, sejarawan, dan juga seorang sosialis revolusioner yang terkenal di Jerman pada waktu itu. Nah, Karl Marx ini adalah seseorang yang mengaliri darah Yahudi dan berasal dari keluarga ekonomi kelas menengah di antara kaum borjuis dan proletar. Dia berada di tengah-tengahnya. Nah, dan Karl Marx ini mempunyai teori tentang kapitalisme yang berada dalam konflik antara kelas borjuis dan proletar. Nah, konflik terjadi pada masyarakat. Sejarah perjuangan proletar yang mana melahirkan kelompok borjuis dan proletar dengan sadar melakukan berbagai upaya pemberontakan. Pada masa itu antara kayak kedudukan borjuis dan proletar itu kayak dari masyarakat borjuis itu kayak semena-mena itu terhadap kaum proletar. Nah, maka dari situ kaum proletar itu kayak kayak menentang itu para kaum borjuis. Dan borjuis ini melakukan sebuah pemberontakan, kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Akar konflik yang terjadi akibat ketidakmeratanya distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kesenjangan antar kelas sosial. Ya kayak sebuah contoh ya, kayak bekerja di sebuah pabrik. Nah, kan pabrik itu kan dari pagi masuk sampai sore gitu. Nah, gaji yang didapatkan itu kayak gak setimpal gitulah. Jadi kayak kaum borjuis itu kayak melakukan pemberontakan terhadap kaum proletar, melakukan pertentangan terhadap kaum borjuis karena kayak merasa kayak ditindas saja gitu. Kita sudah capek-capek bekerja sehari-hari dari pagi sampai malam, tapi upah yang didapatkan sedikit dan tidak setimpal. Hal tersebut, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apapun yang akan diproduksi dan distribusikan, seperti tadi yang saya jelaskan. Teori konflik kemudian memunculkan apa yang dinamakan perspektif konflik. Dalam perspektif ini, melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama akibat dari dinamika pemegang kekuasaan, yaitu kaum borjuis yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam mencapai tujuan, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain yang menyebabkan konflik itu muncul. Kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Negara tentunya kan kayak memiliki kepentingan. Oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis, kaum atas. Nah, kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Oleh karena itu, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang diproduksi dan didistribusi. Menurut Marx, dalam konteks ini, hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak pada kaum borjuis dibanding proletar. Singkatnya ya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsep, yaitu konsep
C. Tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, kayak realitas sosial yang lagi kayak fakta terjadi di sekarang itu, kayak contoh ya dari masyarakat. Contoh nyata yang menjadi cerminan tentang kasus realitas sosial di masyarakat. Misalnya, tentang adanya perbedaan segi pendidikan antara masyarakat di desa dan kota. Pada kenyataannya, pendidikan dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, belum bisa disebut sebagai pemerataan lantaran terdapat beragam kejumplangan yang nyata dalam kehidupan sebenarnya. Dan dari segi contoh tindakan atas dasar realitas sosial, nah saya rangkum jadi 4 ya. Kayak yang pertama ini, adanya anak yang ingin mendapatkan beasiswa bidik misi padahal dia secara ekonomi mampu, kayak memalsukan identitas dirinya gitu loh kan, dari penghasilan orang tua udah mampu gitu, tapi dia memalsukan agar mendapatkan bidik misi, seperti itu. Yang kedua itu pembangunan yang terjadi kejumplangan antara desa dan kota. Yang ketiga, Pancasila secara realitas sosial menjadi keputusan final dalam dasar negara yang kedudukannya menjadi pemandu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, seseorang menjalankan ibadah kepada Tuhan sebagai kewajiban atas kehidupannya yang dijalankannya. Banyak aslinya, tapi yang emang fakta sekarang terjadi ya kayak gitu. Kebanyakan ya kayak gitu. Jadi mungkin sekian dari pembahasan yang saya rangkum, yang saya review dari tokoh Karl Marx ini yang membahas tentang teori sosiologi konflik. Apabila kurang kata atau ada yang salah, sorry ya guys, namanya sambil berproses dan belajar. Oke, sebelum ditutup jangan lupa ya like lagi, komen, and subscribe, dan jangan lupa loncengnya ditekan agar kalian mendapatkan notif selanjutnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.